Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa dalam melaksanakan amalan yauminya setiap hari. Nah, hari ini antum bertemu dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran daring pelajaran IPA kelas 7 yang berjudul Objek IPA dan Pengukuran bagian pertama. Nah, apa itu objek IPA dan pengukuran? Kita langsung saja masuk dalam materi ini. Yang pertama, objek IPA. Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu di alam semesta secara sistematis atau teratur. Nah, sedangkan penyelidikan IPA adalah penyelidikan yang dilakukan secara ilmiah yang melibatkan sejumlah proses, yaitu mengamati, menanyakan, mengeksplorasi atau eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi ada 5 proses dalam penyelidikan IPA yang biasa disebut dengan proses saintifik. Nah, penyelidikan IPA ini adalah proses yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, para ilmuwan terdahulu dalam menemukan ilmu-ilmu baru di alam semesta ini. Nah, selanjutnya antum melakukan pengamatan. Silahkan pergi ke halaman rumah, kemudian amati salah satu tanaman yang ada di sana. Kemudian lakukan pengamatannya berdasarkan proses saintifik sesuai dengan penjelasan pada slide selanjutnya. Nah, tugas ini dilakukan di buku tugas. Oke, tadi ada 5 proses saintifik. Yang pertama adalah mengamati. Nah, mengamati artinya antum mengamati bagaimana benda yang ada di hadapan antum. Nah, mengamati ini bisa dengan menggunakan panca indera yang kita miliki, namun panca indera ini tidak selalu menghasilkan data yang akurat, sehingga kita perlu melakukan pengamatan dengan menggunakan alat-alat bantu yang datanya lebih akurat, seperti contohnya mikroskop, kaca pembesar, dan sebagainya. Nah, tugas antum di sini adalah setelah antum menemukan tumbuhan tadi, silahkan antum buat hasil pengamatan tentang tumbuhan tersebut. Antum buat ciri-ciri tumbuhan itu seperti apa warna bunganya, berapa ukuran tingginya, kemudian warna daunnya bagaimana, bentuk batangnya seperti apa. Silahkan antum buat ciri-cirinya selengkap mungkin di buku tugas antum. Nah, yang kedua, menanyakan. Di sini artinya antum memunculkan pertanyaan tentang apa yang sudah antum amati. Nah, misalnya dari tumbuhan yang sudah antum amati tadi, kenapa kira-kira daun tumbuhan tersebut bisa berwarna hijau? Nah, itu pertanyaan, salah satu pertanyaan, dan bisa antum buat list pertanyaan lainnya di dalam buku tugas. Yang ketiga, mengeksplorasi atau eksperimen. Nah, itu melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum list tadi, sehingga menghasilkan kesimpulan sementara. Langkahnya ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan mengadakan eksplorasi atau eksperimen. Nah, kira-kira apa tujuan antum dalam melaksanakan eksperimen mengamati tumbuhan yang ada di halaman rumah? Misalnya, antum ingin mengetahui kenapa tumbuhan tersebut berwarna hijau, atau kenapa tumbuhan tersebut memiliki bunga, dan tujuan-tujuan lainnya yang bisa antum tentukan sendiri. Misalnya untuk menentukan kenapa tumbuhan bisa berwarna hijau dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, menyusun langkah kerja. Nah, susun langkah kerja apa yang harus antum lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, antum bisa baca buku dan sebagainya atau mencarinya di internet, kemudian mendapatkan data-data dan menjawab pertanyaan yang sudah antum list tadi. Kemudian olah datanya dan lakukan diskusi untuk mengambil kesimpulan sementara. Jadi antum pada bagian eksplorasi atau eksperimen ini harus menghasilkan
kesimpulan sementara. Yang keempat, mengasosiasi. Mengasosiasi ini artinya membandingkan hasil eksplorasi atau eksperimen yang telah Antum lakukan dengan teori-teori yang sudah ditemukan ilmuwan sebelumnya sesuai dengan sumber atau referensi yang terpercaya. Nah, dari hasil mengasosiasi atau membandingkan tadi, Antum dapat menarik kesimpulan yang benar-benar tepat dari hasil pengamatan Antum. Nah, setelah kesimpulan didapatkan dan hasil dari eksplorasi diketahui, Antum selanjutnya mengkomunikasikan hasil eksperimen tersebut dan memberitahukannya kepada orang lain. Nah, di sini bisa Antum beritahukan kepada orang tua dan sebagainya. Nah, tugasnya ini dibikin sederhana saja dan difotokan ke ustazah. Selanjutnya, objek IPA. Objek IPA merupakan objek penelitian dalam pembelajaran IPA. Berarti objek-objek yang diamati, diteliti dalam pelajaran IPA. Nah, ada 4 objek atau kelompok kajian IPA secara garis besar. Yang pertama, kimia. Kimia membahas atau meliputi berbagai zat yang ada di muka bumi. Yang kedua, fisika, membahas berbagai aspek dasar alam seperti energi, gaya, gerak, panas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, biologi, membahas tentang sistem kehidupan dari yang terkecil sampai yang terluas di muka bumi ini. Yang keempat, ilmu bumi atau antariksa, meliputi asal mula pembentukan bumi, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi ada 4 kelompok kajian IPA, ada kimia, fisika, biologi, ilmu bumi, atau antariksa. Nah, itu tadi pembelajaran tentang objek IPA. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran. Nah, Antum harus tahu beberapa istilah dalam pengukuran. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, misalnya panjang, panas, massa, berat, dan sebagainya. Kedua, satuan. Satuan adalah perbandingan dalam pengukuran. Misalnya, panjang sebuah meja dibandingkan dengan panjang meja lainnya. Nah, di situ kita menggunakan satuan sebagai pembandingnya. Misalnya panjang satu meja 1 meter, sedangkan meja lainnya 2 meter. Jadi perbandingannya adalah dalam meter. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya besaran pokok dan satuan internasional. Nah, besaran pokok adalah besaran utama, sedangkan satuan internasional adalah satuan yang digunakan secara internasional. Di seluruh dunia, satuannya yang digunakan adalah sama. Nah, ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuan internasionalnya meter, lambangnya M. Kemudian waktu, satuannya sekon, lambangnya S. Massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Arus listrik, satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Nah, itu 7 besaran pokok dan satuan internasionalnya. Nah, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak digunakan secara internasional, bisa berdasarkan daerah tertentu atau wilayah tertentu saja. Salah satu contoh-contohnya yaitu jengkal, hasta, kaki. Misalnya panjang meja 3 hasta, berarti kita ukur meja dengan menggunakan hasta kita, atau panjang meja 3 kaki, berarti kita ukur panjang meja dengan jarak langkah kita atau kaki kita. Nah, satuan tidak baku ini bisa berubah-ubah berdasarkan orang yang mengukurnya, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk pengukuran dalam IPA. Nah, selanjutnya syarat satuan baku. Nah, yang pertama bersifat tetap. Yang kedua, bersifat internasional.
Dan yang ketiga, mudah ditiru. Bersifat tetap artinya tidak berubah-ubah, selalu dengan satuan yang sama. Yang kedua, bersifat internasional artinya dipakai oleh seluruh orang di dunia ini. Dan yang ketiga, mudah ditiru artinya lambang-lambang yang digunakan tidak sulit mencontohnya sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Besaran terbagi dua, ada besaran skalar, besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja, misalnya waktu 3 jam. Jadi cuman angka 3 saja, 3 jam. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki angka dan arah, misalnya kecepatan. Nuri berlari dari titik A ke titik B, berarti ada arah berlari Nuri, yaitu dari titik A ke titik B, dan angka yang dicapainya, yaitu berapa jarak dari titik A ke titik B itu adalah angka yang dicapai oleh Nuri, sedangkan arahnya adalah dari A ke B. Jadi itu bedanya antara besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja, sedangkan vektor memiliki besar atau angka dan arah. Nah, selanjutnya besaran turunan. Tadi ada besaran pokok, sekarang kita bahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan, turunan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kemudian luas atau volume itu merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, itu dia contoh dari besaran turunan, yaitu turunan dari besaran pokok. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai objek IPA dan pengukuran bagian pertama. Ustazah harap antum sudah paham, dan jika ada yang tidak paham boleh bertanya langsung ke Ustazah melalui chat WA. Nah, selanjutnya tugasnya adalah mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah ada pada antum masing-masing. Itu lihat materi tentang pengukuran dan klasifikasi makhluk hidup, kemudian jawab pilihan ganda nomor 1 sampai 3 dan esai nomor 1 sampai 6. Jika sudah selesai silahkan dikirimkan fotonya ke Ustazah. Paham ya? Oke, itulah pembahasan kita hari ini tentang objek IPA dan pengukuran. Semoga dapat dipahami, dan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada antum semua. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan daring. Selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.